Oke, putar. Kiri terus. Oke, lagi. Baliknya. Atas, bawah, putar. Oke, tepuk tangan buat teman-teman dong. Luar biasa. Biar nggak ngantuk. Jadi bingung-bingung dikit nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Pak Markus, ini izin mau dilanjutkan materinya atau ada tanya jawab kah? Saya mau menjawab 29 pertanyaan yang di grup itu Pak Agung. Oke. Jadi kan Bapak Ibu guru suster kan penasaran nih apa nih jawabannya nih pertanyaan yang kemarin terjaring di grup ya. Oke. Saya Baik. share saya share ini ya screen. Terlihatkah Pak Agung? Terlihat, Pak. Teman-teman. Nah, Nah, ya. Saya silakan, menjawab Pak. poin-poinnya dikaitkan dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Ya, ya. Tim marketing, ada yang nomor 1 tadi pertanyaannya belum memiliki tim marketing. Ya. Jadi memang benar suster Bapak Ibu untuk marketing school yang era digital ini mesti punya tim. Jadi timnya ini bukan hanya 1 orang ya. Jadi ada tim konten kreator untuk membuat apa? Membuat konten untuk diposting ya. Konten kreator untuk di IG kah, untuk dibikin artikel lah di website ataupun di Facebook ataupun berupa informasi ya. Ini ada tim konten kreator, ada tim yang bagian medsos, ada nanti tim yang upload ya. Jadi dan juga ada tim yang mengunjungi. Pak, tapi orangnya kurang, gurunya sedikit. Ya, berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi prinsipnya begini ya, selama kita ada di SMP swasta, maka kita bertanggung jawab terhadap kehidupan sekolah itu. Maka mesti Bapak Ibu guru mau terlibat di dalam tim marketing. Jadi sistemnya kolaborasi. Sampai kita bisa membayar tenaga yang ahli. Jadi seperti SMPK tadi itu guru BK-nya yang bikin. Tapi sekarang semester ini Januari ini ada guru baru ya guru saya, guru IT ya. Jadi guru TIK dari IT yang ikut terlibat. Jadi ya puji Tuhan lah, ternyata ada tambahan 2-3 guru. Nah, itu adalah tim marketing. Idealnya memang ada timnya. Lalu ini tentang market, tentang pasar nih Pak Agung ya. Teman-teman Ya. banyak nih ya pertanyaannya. Kurang mampu menangkap kebutuhan masyarakat. Nah, ini terjawab nih kalau kita mau survei ya. Ya. Kita mau lakukan kuesioner. Kuesioner sekarang mudah ya Bapak Ibu. Dengan Google Form ya. Seperti yang Bapak Ibu daftar itu kan gampang bikinnya. Petunjuknya ada di YouTube ya, bisa. Jadi kita bisa baca sendiri. Lalu jumlah lulusan kelas SMP semakin berkurang, sedangkan daya tampung sekolah SMK negeri semakin tinggi. Daya tampung semakin tinggi, ya. Ini, bentar. Oke, berarti daya Mungkin tampung negerinya, semakin Pak. tinggi. Negerinya kelasnya ditambahin, Pak, mereka. Oke, kelasnya. Berarti ini masalah persaingan ya, masalah Ya. persaingan. Jadi bagaimana sekolah kita kalau dulunya sekolah kita sudah bagus, ternyata yang berikutnya ada sekolah negeri nih yang gratis. Jadi kita harus bisa bersaing, keunggulannya harus dinaikkan nih supaya Lebih menonjol ya, Pak, lebih keunggulannya ya. menonjol daripada Ya. negeri. Jadi yang nggak ada di negeri, mesti analisa sekolah negeri di tempat Bapak Ibu. Kalau negerinya misalkan fasilitas saja yang bagus, cari kelemahannya. Kelemahannya apa nih? Prestasinya bagus Pak, Olimpiade ini juara-juara. Karakternya gimana? Nah, non akademiknya gimana? Itu dicari nih. Satu contoh ya, SMA Sinlui itu. SMA Sinlui itu keunggulannya dulunya sedikit, lama-lama banyak. Dulu karya ilmiah. Lama-lama nanti juara basket ya, basket DBL itu 4 tahun berturut-turut. Itu menjadi magnet tuh ya, magnet siapapun yang senang basket, senang prestasi, bangga, mereka akan masuk ke sana. Jadi dicari di negeri apa yang kurang, yang lemahnya di negeri, bisa nggak saya memenuhi itu menjadi keunggulan di sekolah kami. Itu menjadi punya daya saing, yang nomor 16 ya. Nomor 20 nih, bagaimana menengahi benturan keinginan pasar, kebijakan sekolah, dan ketentuan pemerintah. Ini juga sama, dari riset kita tahu bahwa ternyata pasar tertentu
seperti SMP Katarina tadi, dari hasil risetnya apa? Sekolah itu di pusat kota. Ternyata jangkauannya 5-10 kilo. Ternyata dari riset kebanyakan adalah orang tua yang punya aktivitas di kota. Ya, berarti terjaring 5-10 kilo itulah pasarnya. Jadi nanti mereka akan sasaran targetnya jelas. Ada luka? Kemudian segmennya kemana? Belum ada. Oke. Lalu yang 24 berbicara bahwa 90% sekolah swasta memiliki feeder school saja yang sustainable dan dapat murid banyak. Ini tantangannya nih. Kalau sekolah feeder seperti tempat suster Bapak Ibu kan ada feeder. Kalau nggak feeder, Pak, bisa nggak? Berarti membuat kualitas sekolah kita semakin dibutuhkan dan target segmen kita sekolah-sekolah mana saja di bawah kita. Itu yang harus unggul. Ya, jadi ini bicara tentang keunggulan ya, keunggulan dan daya saing di sini. Lalu yang nomor 29, sulit merangkul peserta didik dengan keyakinan lain meskipun sudah ada pemahaman bahwa sekolah bersifat umum. Nah, ini juga sama ini keunggulan adalah juga. Keunggulan dan juga target segmen. Karena memang bukan targetnya ya mereka akan masuk ya, kalau bukan target segmennya. Jadi kita nggak bisa memaksa mereka untuk masuk ke tempat Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu. Jadi yang paling aman kita tahu target memilih apa namanya calon customer kita, lalu seberapa banyak kalau customer itu tersebar di sekolah mana saja ya. Kalau misal SMP tadi SD tadi tersebar di SD mana saja dan jalin kerjasama bagaimana caranya supaya bisa mengakses orang tua murid di SD itu. Bisa mengakses siswa di SD itu, bisa dapat nomor HP-nya kah, nomor email-nya kah, caranya bagaimana. Jadi mengadakan roadshow, mengadakan talkshow virtual, mengundang alumni, dan sebagainya. Nanti ada di strategi ya, strategi promosi. Ada caranya. Nah ini nomor 29 itu ya. Kemudian 26, banyak calon peserta didik SMP dan orang tua berinteraksi ke sekolah negeri dengan anggapan gratis sebab beban negara. Cari tahu Bapak Ibu, suster, di sekolah negeri tempat Bapak Ibu itu kelemahan kelebihannya apa. Ya, seperti dulu saya sama Pak Agung membantu di sekolah-sekolah di Yayasan Seri Amal ya, di Medan, di Pasoburan, Sidikalang, itu banyak ini ke negeri. Kemudian setelah dilakukan analisa, negeri itu fokus pada pembelajaran, kurang memperhatikan karakter. Maka dipakailah karakter, ya pendidikan karakter sebagai keunggulan. Cara jualnya adalah kepada orang tua murid. Ya, ini kalau yang kenal sih, bahasanya gampangnya gini. Mau JHD apa Bapak Ibu kalau orang tua Bapak Ibu anaknya sekolah di negeri, sementara karakter lingkungannya di negeri patut dipertanyakan. Banyak anak-anak nakal, banyak anak-anak yang narkoba, yang terkena tawuran atau salah pergaulan itu di sekolah negeri terjadi. Baca aja, ambil aja data itu, misalkan. Dan Anda kuat, Bapak Ibu kuat di pembangunan karakter sekolah ramah anak, tidak terjadi bullying, tidak terjadi anti narkoba, bebas narkoba, dan sebagainya diangkat, maka orang tua akan mikir, mending aku ngeluarin uang, tapi masa depan anak saya terjamin. Dalam arti tidak terpengaruh hal itu. Contoh ya, untuk melawan ataupun berkompetisi dengan. Jadi segmennya juga harus beda. Jangan segmen yang persentase yang bawahnya juga ada persentase menengahnya. Karena kalau mereka bawa memang ekonominya susah cari yang gratis, maka ya kita susah untuk mendapatkan. Jadi segmen kita belum pas, segmennya ada yang menengah juga. Ini ya, jadi by case ini tidak bisa jawabannya secara detail. Nomor 28 ya, kebijakan dinas terkait memberi izin kepada sekolah Kristen baru untuk berdiri meskipun porsi konsumen terbatas. Ini juga sama, jadi mengenal riset pasar, meningkatkan daya saing dengan menciptakan keunggulan baru. Belajar dari sekolah karakter SD Muhammadiyah Bapak Ibu ya, menemukan. Memang tidak mudah Bapak Ibu menemukan keunggulan, tidak mudah. Tapi kalau mau duduk bersama para guru, kepala sekolah, yayasan, dan berpikir apa keunggulan yang dimiliki oleh pribadi-pribadi Bapak Ibu yang ada di situ, maka akan ketemu nanti mengerucut kepada potensi ya, namanya potensi. Ibaratnya
mutiara, ada mutiara di sekolah Bapak Ibu ya, ada mutiara. Hanya mutiaranya ini masih terpendam. Perlu digosok-gosok sedikit, dibersihkan sehingga menjadi berkilau dan bisa dilihat oleh calon customer Anda, mutiara. Itu ya, jadi mutiaranya masih kotor ya, belum bersih dan belum bisa bersinar. Oke ya, 28. Kemudian kompetitor ini sama. Tadi sudah terjawab ya. Ya, sudah nih Pak. Sekolah negeri dan swasta yang baru ya. Jawabannya sama dengan tadi. Sistem zonasi dan sekolah gratis telah sangat signifikan mengancam bahkan mematikan sebagian besar sekolah swasta. Ya kalau kita diam maka kita akan kalah bersaing, Bapak Ibu ya, kalau diam. Tapi kita harus bergerak, makanya diperlukan kepala sekolah yang bisa menangkap peluang. Saya selalu menyarankan kepada sekolah-sekolah yang kami dampingi untuk kalau sekolah dari dana SPP-nya mepet, tidak bisa menggaji para guru dan operasional, maka harus mencari sumber lain. Apa bisa Pak Markus? Bisa sumber lain. Memiliki unit usaha, bikin hidroponik, bikin apa sekolah-sekolah itu. Jadi bikin unit usaha yang menghasilkan, ya, kerjasama dengan alumni di mungkin kalau mereka tidak, kita tidak mintai uang tapi mintai program seperti Katarina tadi kan cerita festival seni, tawarin ke alumni bisa bantu apa di sini, mereka dengan senang hati membantu berupa bisa barang, bisa apa, jadi dukungan ya, jadi seperti itu. 19 sudah. Ini keunggulan sekolah. Ini kan banyak, ini Pak, banyak. Ada 6 nih Pak Agung ya. Dari teman-teman yang di grup itu. Program keunggulan dikembangkan belum bisa menjadi daya ungkit. Nah, program keunggulan apa yang mesti dipilih? Nanti akan saya kasih bagi ya. Jadi program keunggulan. Oke, kemudian tidak tahu keunggulan sekolah yang bisa. Nah, ini menarik nih. Sama juga ya. Belum menemukan formula yang tepat. Bagaimana cara yang tepat untuk mampu bersaing dengan sekolah ternama dan bagaimana memberikan diferensiasi sekolah, artinya keunggulan yang berbeda ya. Persepsi publik masih menempatkan SMK sebagai pilihan kedua. Nah, dianggap ampas. Tidak juga Bapak Ibu. Saya beberapa kali memberi tips cara promosi SMK ya. Caranya promosi ada dulu pernah saya sampaikan ya di sebuah SMK. Sekolah yang di Kudus kan SMK Pak, yang sekolah terkenal itu. Ya, kalau itu Pak Raden Saleh itu ya. Raden Saleh terkenal SMK. Ya, itu memang ada sponsor dari Jarum. Oke, saya nomor 4 ini saya jelaskan dengan slide Pak Agung ya, boleh ya? Ya. Saya ganti ke slide yang tadi ya. Lanjutannya ini tentang keunggulan. Sudah keluarkah? Sudah. Oke. Nah, ya saya jelaskan yang sini nih. Keunggulan, apa beda sekolah Anda dengan sekolah lain? Ya, apa bedanya? Ini ada 4 kunci ya untuk membangun keunggulan serta Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana sekolah kita itu menjadi magnet. Caranya adalah kita membuat list nilai tambah kita. Bikin list dulu Bapak Ibu, bikin list. Nilai keunggulan kami apa? Pak, kami selalu juara sepak bola, kami selalu juara futsal, kami apalagi ya, ekstra mana yang unggul, dicek ya. Kemudian itu ekstra. Prestasi, kejuaraan apa? Bahasa Inggrisnya kah, apanya kah ya. Jadi di list buat list. Kemudian program yang lain, apalagi di list. Nah, disinilah nilai tambah itu mana yang bisa menjadi daya tarik bagi siswa dan orang tua. Daya tarik. Contoh misalkan, oh ternyata banyak orang tua yang sekolah Katolik itu sekolah yang disiplin. Sekolah yang melayani, sahabat anak. Nah, jadikan guru sahabat anak. Di branding ini, guru sahabat anak, guru menjadi pendamping anak untuk berprestasi, bukan guru ada jarak. Nah, misalkan contoh itu akan bangun. Jadi mungkin ada kebocoran Pak Agung ya. Oke, menjadi magnet. Yang kedua unik. Ya, unik itu artinya dari nilai tambah tadi punya 10 list mana yang tidak dimiliki kompetitor. Contoh tadi ya, sekolah kreatif Muhammadiyah. Dia mengambil kreatifnya betul-betul difokuskan pembelajarannya, ekstranya, ajang
pengembangan bakatnya, kemudian cara sekolah itu membuat pembelajaran, indoor, outdoor, dan sebagainya. Dikemas semuanya secara unik. Itu contoh. Sehingga unggul dari kompetitor sekolah negeri, bahkan sekolah negeri yang lain. Jadi unik ini artinya satu-satunya. Sekolah Anda aja yang punya. Dan sulit ditiru sekolah lain. Oke, terkenal. Nanti saya kasih contoh ya. Terkenal itu punya kebanggaan, punya gengsi. Ini memenuhi marketing yang ketiga ya. Ada pride-nya ya, ada kebanggaannya, sisi emosionalnya kena. Lalu yang urgensi adalah karena ini terpenuhi semuanya, sehingga calon wali murid itu atau anaknya itu pingin masuk ke sini. Ya, pingin masuk di sekolah Anda kalau memang tiga-tiganya terpenuhi. Ini contoh ya dari diferensiasi dari tagline-tagline mereka, maka kita akan tahu sekolah berwawasan global. Berarti sekolah Karangturi, tepatnya Mas Hari ya, Hari Xiao, ini berwawasan global berarti internasional. Jadi ada kurikulum Cambridge atau kurikulum IB ya, yang tidak harus matrikulasi kalau ke sekolah ke luar negeri. Misalkan. Ini kelihatan dari tagline-nya. Kemudian di sini citra berkat entrepreneurship sejak dini. Jadi di sini ada TK, SD, SMP, SMA. Jadi mereka segmennya juga pasti wira swasta orang tuanya. Orang tuanya juga pasti di bidang swasta dan ingin anaknya nanti juga entrepreneur. Maka sekolah sini aja memang tidak murah, tapi mereka punya komitmen. Komitmen sebuah janji. Ini juga sama yang Ignatius yang tadi di Medan Entrepreneurship School. Jadi kalau Bapak Ibu ketik sekolah entrepreneurship di Medan, keluar Ignatius. Ini juga, ini banyak juaranya. Setiap tahun juara olimpiade macam-macam. Sekolah penabur ya. Sinlui ini juga sama, yang saya cerita. Nanti saya akan tunjukkannya. Ini juga tadi ya, Pangudi Luhur, Panlit, ini di karakter ya, dari karakter. Ini juga sama, ini kepemimpinan. Ini juga, ini karakter ini banyak lulusan alumni yang jadi pejabat pembintang. Dan ini juga sekolah kepemimpinan. Nah ini contoh. Saya mengambil satu contoh aja ya, sebagai gambaran. Sinlui ini SMA swasta terbaik menurut nilai UTBK. Jadi kalau Bapak Ibu searching di Google, bisa ketik SMA terbaik menurut UTBK, gitu nanti muncul nomor 2-nya Sinlui, nomor 1-nya Insan Cendekia, Serpong kalau. Itu nomor 2. Dulu Sinlui tahun lalu nomor 11, sekarang melejit nomor 2 untuk nilai rata-rata UTBK. Tapi bukan itu yang menjadi utama, Bapak. Itu adalah bonus. Bonus jika orang lain mengakui. Jadi lembaga atau dinas mengakui Sinlui nomor 2. Tapi yang utama adalah ini, basket. Juara basket 4 tahun berturut-turut. Mereka punya strategi bagaimana selalu juara. Jadi merekrut para bibit-bibit basket yang sudah jadi dan kemudian ada pelatih khusus dari CLS atau dari mana dan di training khusus, dan memang di sini ada pembimbingan karakter juga, bukan hanya juara tapi ada pengembangan karakter itu yang jadi programnya. Kemudian prestasi, coba prestasinya 140 trofi di tahun 2021. Satu tahun saja 140 trofi. Coba ketik aja SMAK Santo Luis Surabaya. Nanti Bapak Ibu bisa ngelihat websitenya. Mereka ekstrakurikulernya aja 40 lebih. Paralelnya paralelnya ada 12 kelas per kelas ya. Jadi total siswanya 300-an. Ini contoh ya, Sinlui. Pasti sekolah Bapak Ibu juga punya yang nomor 1 tadi punya prestasi. Bisa belajar dari sini juga. Ya. Kita saling belajar. Ini tadi ya saya ceritakan SMA SD Muhammadiyah 16. Ini juga membangun tagline-nya tadi, menemukan kreatif ini sehingga kembangkan semuanya dari sisi kreatif. Di brandnya fondasinya kreatif semua ya Pak, kalau di kreatif semuanya. Ya. Ini kalau datang sana Pak Agung, kecil sekali sekolahnya Pak Agung, halamannya sempit, tapi bisa mengemas menjadi menarik dan menyenangkan untuk belajar. Ya, ini kata kuncinya kreatif deh. Coba dicek aja di YouTube. Tadi kan sekolah kreatif.com di YouTube juga ada di YouTube. Mereka mengadakan talk show virtual, mengadakan panggung boneka dan sebagainya.
uang masuknya Bapak Ibu yang dulunya hanya 3 juta, uang gedungnya, SPP-nya ya sesuai kemampuan orang tua. Sekarang kalau lihat di websitenya, uang masuknya 27 juta Bapak Ibu. Ini SD Santa Maria, SD Santa Clara di Surabaya saya kalah Bapak. Dengan SD kreatif yang kalau dilihat gedungnya SD Santa Clara di Surabaya itu 4 lantai Bapak. Besar, halamannya besar, bagus. Uang masuknya sekitar 16 juta. Ini 27 juta Bapak Ibu. Ini hanya karena branding dan mengemas, cara mengemas. Itulah Bapak Ibu. Jadi, Suster, jangan pesimis dengan sekolah kita yang kecil, yang terbatas. Kalau kita bisa mengemas dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan target market, maka sekolah kita akan menjadi laku dan dipercaya oleh para customer. Begitu Pak Agung ya, untuk apa? Ya, setuju Pak. Nah ini tadi ya, SMP Katarina tadi ya. Ya ini kalau ini sedang berkembang ya, sedang menuju ke sana kan baru masih 5-6 bulan, tapi progresnya sangat bagus. Ya, saya lihat dalam 3 tahun nanti sama dengan ini, bisa sama dengan ini. Dan sekolah-sekolah Bapak Ibu juga bisa ya progres dengan growing yang cepat, asal tadi itu bukan hanya marketingnya, tapi juga gurunya, trainingnya, kemudian apa namanya leadership-nya, kerjasamanya dan sebagainya. Nah, nilai kerugian jika sekolah Anda tidak menjadi pilihan utama apa? Siswanya menurun. Kalau satu orang saja bayarnya, katakanlah SPP-nya cuma 500.000 ya, 500.000 kalau kehilangan satu, kalau dalam setahun saja sudah berapa ya? Kali 12 sudah berapa? Jadi 1 tahun sudah berapa? 3 tahun sudah berapa? Dikalikan hilang 10 siswa. Kalau potensi kehilangan satu kelas 30 siswa sudah berapa ratus juta. Itulah kalau saya kan ngitungnya secara marketing Bapak Ibu. Jadi sayang banget ya kalau kita tidak mengemas marketingnya, mengemas sekolah kita, keunggulannya dengan baik, maka kita akan kehilangan potensi pasar ini. Saya masih balik sebentar Pak Agung ya ke pertanyaan ya, supaya yang menanyakan ini nggak penasaran. Nggak penasaran. Iya, ini jawabnya gimana? Strategi marketing sekarang ya, tadi kan sudah ya. Ini terjawab. Ini pakai SWOT ya strateginya salah satunya ya. Ya, strategi marketing. Belum bisa membuat strategi marketing yang menarik. Ya, hari ini itu Bapak Ibu, hari ini adalah bahasanya itu, membuat strategi. Jadi diawali dari awal tadi alurnya ya, membuat awareness tadi ya Pak ya. Awareness, riset dulu Pak, kemudian riset betul. SWOT ya, kemudian membangun keunggulan, seperti dilakukan, di-sharingkan Bu Rosa tadi, bangun keunggulan, lalu kemudian dari keunggulan itu ngelihat kompetitornya, ya kan, kompetitornya punya nggak ini? Wah, kalau dia punya, dia lebih unggul, berarti punya saya kalau unggul nih, harus ketemu lagi yang lain gitu. Kadang-kadang berputar lagi, Pak. Mencari dulu nih, gitu. Sampai akhirnya lebih unggul dari kompetitor, dari situ tarik lagi ya, menjadikan kemasan yang bisa dikomunikasikan, yaitu tadi sekolah karakter, sekolah kreatif, sekolah olimpiade itu. Tinggal dikomunikasikanlah ke calon customer. Artinya gitu kalau ya, sudah tahu keunggulan, keunikan, diferensiasinya, tinggal disosialisasikan gitu ya Pak, dikampanyekan ya Pak ya? Iya, dikampanyekan, dikenalkan dengan branding tadi. Iya. Sehingga kalau customer tahu, kalau yang sebelumnya tidak mengenal SMP Katarina, oh sekarang bagus ya SMP Katarina ya. Oh sekarang adakan festival seni di Grand City loh. Bayangin Pak Agung, selama sekolah 3 tahun berdiri belum pernah mengadakan acara di mall Pak Agung. Baru ini aja di mall, jadi banyak orang yang kaget. Dapat uang dari mana itu? Misalkan seperti itu. Ya. Jadi itulah ya cara mengemas. Yes. Ya. Pak Markus, ini ya, kayak ada yang penasaran pada pengen tanya nih Pak, kira-kira mungkin nanti ada waktunya Pak untuk tanya langsung ya Pak ya. Ada yang penasaran soalnya. Oke, bisa. Saya agak cepat ya. Jadi ini strategi pemasaran terjawab ya. Kemudian memanfaatkan berbagai media, ini juga ada caranya Bapak Ibu, tapi saya tidak bisa memberikan secara detail di sini ya karena terbatasnya waktu. Tapi ada caranya membuat konten dan lain-lain. Ini strategi dan sarana prasarana promosi sekolah.
Jadi strategi ini nanti saya bagikan ya, semoga waktunya cukup. Ada 10 strategi promosi. Bagaimana membranding? Nah, membranding ini nanti waktunya di bulan depan ya Pak Agung ya, kita akan Ya, bulan di depan kita webinar akan yang bahas. kedua, branding sekolah. Jadi yang menanyakan nomor 22, silakan ikut ya, ikut bagian webinar yang kedua nanti, branding sekolah. Oke, karena panjang jadi saya sendirikan. Ya oke, sekarang lebih cepat yang media pemasaran. Belum punya website, bagaimana promosi bisa maksimal ya, karena seringkali mereka berhenti di sini Pak, padahal sebetulnya buat website itu tidak harus website yang mahal. Ada website-website yang kita lakukan dengan gratis pun ada. Jadi tanya infonya, Google Sheet bisa, di MySCD bisa, di WordPress bisa. Mana aja yang membuat customer bisa mengakses dengan mudah dengan yang saya bisa. Itu aja mulainya ya. Prinsipnya pokoknya customer gampang melihat informasinya gitu ya. Betul. Betul. Itu. Karena itu perlu supaya customer bisa ngelihat dan keunggulannya seperti ini gitu. Bikin website channel, bikin YouTube channel kan juga mudah, tidak ada biaya. Nah, tinggal siapa yang diberi tugas ya. Bisa juga efektif itu kalau digunakan. Kurang maksimal mengelola web. Nah, ini karena pembagian mesti SOP-nya juga jelas. Kemudian belum memiliki podcast, ya tidak harus podcast Pak ya atau Bu ya. Apa yang bisa? Kalau bisanya YouTube silakan, bisanya IG dulu silakan. Lama-lama nanti mencari guru-guru yang IT background-nya ya. Seperti Katarina tadi kan dapat guru IT. Nah, itu berarti punya sumber SDM yang baru, yang bagus. Biaya dirasa relatif, sudah saya jawab ya. Karena digital marketing tidak konotasi biaya besar. Tergantung channel mana yang kita gunakan, apakah mau berbayar atau yang gratis. Mulai dari yang gratis dulu, kalau memang kurang efektif, cari yang berbayar yang terjangkau. Alumni ini juga sama, libatkanlah tapi jangan minta uang, libatkan dalam program, ya libatkan dalam mengundang mereka menjadi talk show, narasumber yang ya berarti kan alumni kan diundang, dia akan bangga dan mereka tidak akan mau dibayar. Talk show, ngadakan acara, mungkin pengenalan profesi atau karir apapun ya yang alumni. Bagi alumni yang punya beberapa, silakan di-share tentang kegiatan Anda, pentas seni kah, basar kah yang perlu dukungan sponsor. Ya, ini alumni penting banget nih Pak sebagai pendukung. Betul, ya. Karena kalau alumni yang berbicara, maka orang tua akan terasa. Influencer banget tuh. Betul. Itu kita harus punya kontak mereka dan dekat dengan alumni. Jadi sekolah-sekolah yang lama, alangkah baiknya memang mesti kudu dikumpulin ya Pak, alumni-alumni ya. Betul Pak. Kemudian SDM yang terakhir ya, SDM ini juga sama. Ya. Bapak Ibu, SMP Katarina itu SDM-nya gurunya ada 8 atau 10 ya. 10 kalau 12 saya lupa kan. Waktu saya ngasih training itu hanya 10 yang ngaku. Ada 10. Berapa Bu Rosa? 10 katanya. Iya, 10. Sekarang ketambahan 2 ya, jadi 12. Coba Bapak Ibu guru kan juga sama ya, di sekolah Anda terbatas juga. Tapi bagaimana dengan guru yang terbatas itu mereka diajak untuk sedikit mengambil peran ya, jadi tidak memaksa, tapi ayo kita ambil peran yuk sesuai bidang kita masing-masing, kita mau peran apa ya di dalam mengembangkan sekolah ini. Itu ya caranya. Supaya secara kolaboratif, supaya apa? Supaya sekolah ini hidup. Kalau nggak mau ngambil peran, ada sih sekolah-sekolah yang saya temui gurunya apatis. Susah ya. Jadi sehingga mesti mengajak dulu, kesepakatan dulu dengan para guru. Kalau enggak, itu kan periuk nasi mereka. Kalau mereka apatis, mereka tidak mau terlibat, ya lama-lama sekolahnya kekurangan siswa juga gurunya yang enggak gaji. Dampaknya gurunya ya akhirnya tutup ya Pak. Iya. Jadi kata kuncinya cukup ini. Betul Pak. Jadi kata kuncinya guru-guru diharapkan tidak hanya mampu mengajar ke siswa, tapi juga mampu memarketingkan gitu ya sekolah ya Pak. Tujuannya biar ya kita bisa sama-sama bergerak untuk mempromosikan, efeknya juga nanti siswanya datang, pasti nanti gaji guru juga lebih baik lagi. Kan gitu ya Pak? Betul Pak. Gitu. Ya. Oke, keren. Tepuk tangan dong buat Pak Markus dong, luar biasa. Pertanyaan silakan.
Ada Sekarang pertanyaan kita dari kasih kesempatan untuk bertanya nih. Ada yang mau bertanya, ada yang mau langsung dulu atau chatting, silahkan. Atau Saya, raise hand Pak. dulu. Sorry, raise Saya, hand dulu ya. Saya pengen saya, tahu nih. Pak. Wow, Pak Saya, Pak. Andreas langsung Ya, kayaknya. ya, Pak ya. Andreas, silakan Pak Andreas. Oke, terima kasih Pak Agung. Pak Markus, selamat siang. Selamat Ya, siang Pak Andreas. kebetulan saya marketing dari Sekolahan Kristoporus. Satu, harus diingat Pak, bahwa materi-materi teori marketing itu tidak dimiliki oleh guru loh Pak. Itu. Iya, iya. Dan itu saya perdalam memang waktu di Magister Manajemen ya Pak ya, 4 SKS betul. saya lihat. Betul. Kemudian di sana kita diajarin tentang riset market. Pak Agung juga ingat, menentukan riset market dengan variabel-variabel banyak tidak semua guru tahu. Itu Ya, diferensiasi, betul. masuk positioningnya Pak itu. Nanti masuk positioning. Ini kedua yang perlu Pak Agung, Pak Markus juga bimbing kami sebetulnya bagaimana menentukan variabel yang berpengaruh pada. Dan Pertanyaannya apa Pak Andreas? Ya, saya akan berkelanjutan gini Pak Agung. Ya. Nanti dulu kita santai ya diskusi marketing. Ya. Karena ada data yang dimiliki oleh BMPS. Kebetulan saya juga pengurus Pak Andreas, mohon maaf, bukannya membatasi waktu, karena waktunya terbatas, banyak yang nanya. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin sangat tajam sehingga kita bisa bantu sharing buat teman lain Pak. Monggo Pak Andreas, silahkan. Ya, akhirnya Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya gini, Pak, Bapak ngajari kami jurus semuanya sama ya Pak. Market kita terbatas Pak. Nanti kita bisa berantem sendiri Pak, nanti kira-kira. Betul nggak Pak Agung? Internal kita kan market kita terbatas, diambil oleh negeri kan, masalahnya gitu. Ya. Artinya kita Pak Markus ngajari kami jurus-jurus bagaimana fight. Otomatis kita nanti fight sesama teman Pak. Dan lagi Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaan itu, jurus apa itu berarti? Ada diferensiasi jurus. Yang kedua, pemerintah yang punya keunikan. Pemerintah keunikannya apa? P3, guru-guru kami terbaik diambil. Sekolahan kami, anak-anak terbaik kami juga diambil melalui mutasi semester genap. Ini masalah juga loh Pak Markus. Saya punya data loh Pak itu. Itu aja Pak. Mungkin sharing silahkan Pak. Oke, kasih jempol buat Pak Andreas dong. Luar Pak biasa. Markus. Terima Ya. kasih Pak Andreas. Terima kasih. Ya, berikutnya dari IGNDGW. Siapa ini? Ibu IG atau Bapak IG? Silahkan. Saya IG Pak, dari Sekolah Notre Dame Grand Wisata. Wah, Bu, videonya di on cam kan biar ketahuan Oh, wajahnya. sorry. Monggo Pak, Maaf, Pak. silakan. Ya, saya tuh hanya ada satu, paling pol dua ya. Jadi gini, saya tuh sudah lama tertarik mengamati pemasaran dengan online ya, terutama dengan media-media yang langsung menyentuh ke orang tua. Contoh misalnya orang-orang sekarang ini kan banyak bermain di TikTok, banyak bermain di Instagram, ya kan? Pastinya untuk orang tua yang anaknya dari mulai TK sampai SMP ya tentunya. Ya. Yang belum saya tahu tuh kira-kira Bapak ada nggak cara atau saran misalnya model seperti apa? Tentu harus riset kamu ya. Oke, kalau model kita harus riset sih. Tapi gini, dalam sehari, dalam seminggu atau sebulan, berapa kali kita harus tampil, Pak, dari yang Bapak pernah temui? Katakanlah kalau dalam sebulan kami hanya memunculkan satu materi yang happening cuma satu kali, tentu pasti lewat gitu kan. Sorry Pak, Tapi tampil apa nih? enggak. Ini konten atau event atau berupa apa yang Bapak maksudkan? Konten. Oke. Tentu konten di media sosial ya. Kalau ada event pasti konten akan naik. Cuman ketika kita lagi near event, kita lagi nggak ada event, kira-kira yang sudah pernah Bapak lakukan amati bimbing itu berapa efektifnya dalam seminggu misalnya atau sebulan untuk tampil di sosmed, entah di Instagram, entah di TikTok atau di media lain. Baik. Gitu Pak. Terima kasih. Oke, kasih jempol dulu dong buat Pak IG dong, luar biasa. Terima kasih. Tadi ada yang resen, ada lagi kah? Saya mau konfirmasi dulu tadi, ada yang sempat resen tapi nggak jadi tuh. Kalau belum jadi mungkin silakan jawab dulu Pak. Nanti kita akan, Pak Markus silakan. Kita akan coba bahas lagi. Bapak jawab ya Pak ya. Ya. Saya off lagi ya kamera. Pak Ya, Andreas, silakan ya. Pak. Terima kasih. Dari Pak Andreas. Pak tadi diajari jurus macam-macam ya. Jadi sebetulnya saya dikatakan saya ini dengan Pak Agung adalah membangun awareness ya atau kesadaran bahwa ternyata ada loh ya cara-cara marketing digital yang bisa digunakan oleh pihak sekolah. Itu yang kami edukasi sekarang ya. Jadi kami edukasi. Tentunya kami tidak bisa memberikan
secara detailnya, tapi awareness dulu ya. Jadi ada kesadaran bahwa kalau sekarang kondisinya mengalami banyak penurunan, bisa jadi strategi marketingnya perlu di-upgrade gitu ya. Nah, kemungkinan Pak Andreas tadi sudah tentunya banyak ya mendapatkan inputan dari manajemen, dari banyak ilmu marketing yang saya selalu dengan para suster di sini yang mau belajar marketing ya, karena mungkin pedulinya dengan sekolah sehingga rela untuk mempelajari marketing. Nah, bagaimana Pak? Kami nanti kan saling bersaing dengan sesama sekolah ya, sekolah dalam satu yayasan bisa jadi kan. Nah, makanya kan tadi kita ajarkan bagaimana mengambil segmen. Itu yang penting. Karena ada satu yayasan di Surabaya nih ya, yang saya kenal, itu SD-nya 2, berdekatan lagi. Jaraknya boleh tidak satu komplek, tapi cuman 30 meter jaraknya. SD yang sama, SD Katolik ini. Nah, itu bagaimana? Makanya kan kalau tidak segmentasi, maka akan terjadi perang gitu. Masih melakukan segmentasi dan bertemu bareng dan akhirnya segmen SD ini adalah ini ya. Jadi mereka di bidang karakter. Ya, ini SD di bidang pengembangan bakat. Jadi tergantung orang tua. Kalau mau anak saya karakternya yang utama ya di SD yang A gitu. Kalau mau pengembangan bakat yang di B. Tidak akan perang karena masing-masing punya pangsa pasar sendiri atau segmen sendiri. Itu yang kami sampaikan ya sampai sekarang ya Pak Agung ya. Jadi tidak berperang. Supaya tidak head to head. Head to head itu artinya tadi ya dengan kompetitor. Kami mengajarkan kalau kompetitor kuatnya di prestasi, maka dan sudah diakui oleh masyarakat, itu prestasinya juara-juara gitu, seperti penabur tadi, sekolah olimpiade. Maka kalau kita bersaing, kita punya kok keunggulan prestasi, maka kita akan kalah start. Mau unggul seperti apa? Mereka lebih unggul lagi, lebih unggul lagi. Akhirnya kita di bawah bayang-bayang. Tidak pernah dikenal sebagai sekolah yang unggul seperti olimpiade tadi. Nah, makanya Pak Andreas, temukan dulu ya fokus segmentasinya kemana, marketnya kemana, keunggulannya kemana yang berbeda dengan kalau Christophorus berarti sekolah Katolik yang lain. Karena Jakarta itu atau daerah Jabodetabek itu segmennya luas. Tergantung nih orang tuanya mau seneng yang mana ya. Makanya itu kan. Kemudian P3K ini seperti tadi kan guru-guru yang terbaik diambil oleh dinas. Udah tutang lah kan main. Masalah kebijakan ya. Masalah tadi kan saya sebut, masalah kebijakan pemerintah itu salah satunya ya eksternal, yang kita sulit untuk lawan. Maka mesti mencari cara, yang tidak mudah, karena memang orang-orang berpotensi dapat tawaran langsung pindah kan, tawaran yang lebih bagus. Maka mau tidak mau ya kita menyesuaikan dengan kondisi itu. Kalau kita melawan, kita juga habis energi. Menurut saya seperti itu, karena memang kelemahan pendidikan di Indonesia itu kita sulit untuk melawan kebijakan pemerintah, terutama kebijakan dinas. Itu ya. Kemudian Pak Ignatius ya Pak ya. Mungkin saya coba ambil kata kuncinya ya Pak. Jadi kalau dari yang dari Bapak memberi informasi bahwa jadi guru-guru nggak mesti harus jadi ekspertis di bidang marketing, tapi minimum punya mindset marketing. Sehingga guru-guru juga aware tentang bagaimana caranya kita bisa bergotong royong. Jadi nggak dibebankan satu orang tim marketing saja, tapi bergotong royong. Gitu ya Pak ya? Sehingga itu menjadi ya seperti sekolah Katarina tadi, jadi bisa gotong royong untuk mengembangkan sekolah itu. Oke, terima kasih Pak. Lanjut Pak, silahkan. Pak Ignatius ya Pak? Ya. Itu gimana sih Pak cara modelnya posting konten ya? Apakah seminggu kah, apakah tiap hari atau tiap bulan? Ya, tergantung dari medsosnya ya, tergantung dari medsosnya. Kemudian kita mesti punya kalender, ya, mesti punya kalender dalam 1 tahun, nanti kalender 1 tahun. Jadi misalkan ya, apa sih masing-masing itu ada isinya, misalkan IG, Instagram. IG itu segmennya siapa? Itu dari hasil survei, orang tua, calon orang tua itu lebih banyak mana penggunaan medsosnya. Dari hasil riset itu ternyata terbanyak adalah IG.
kemudian yang kedua Facebook, kemudian yang ketiga baru YouTube. Nah, berarti yang terbanyak yang mana? Yang IG yang dibanyakin. IG kalau perlu setiap hari. Iya, Isinya apa Pak setiap hari itu Pak? Kalau dari pakar digital marketing setiap hari Pak bikin konten. Setiap hari pun ada jam-jamnya ya. Betul, ada jam-jamnya, jam premium, jam berapa. Karena kan orang setiap hari pegang handphone. Nah, alangkah makanya kan dibikin itu. Begini ya Pak Ignatius ya, makanya kan perlu tim Pak. Tim marketing itu adalah juga termasuk bagian dari ada konten, tim konten. Tim membuat konten ada sendiri Pak. Ya. Kontennya apa sih Pak? Kontennya nanti ada di belakang ya. Kontennya itu kalau IG misalkan foto-foto atau video kegiatan yang dalam durasi pendek, 1-2 menit, atau foto-foto kumpulan dijadikan kolase, ya. Kegiatan pembelajaran bisa, project bisa. Sekarang profil pelajar Pancasila juga bisa, retret juga bisa, apapun bisa. Kegiatan yang dalam sehari-hari itu. Nah, inilah kenapa perlunya guru-guru untuk dokumentasi. Jadi pembelajaran siapa yang dokumentasi? Ya guru-gurunya. Gurunya bikin video, anak-anak diajak selfie, ayo selfie, belajar ini, selfie bareng-bareng, ayo kasih komen. Jadi guru-gurunya kontribusi konten ya Pak ya? Kontribusi konten. Ya. Tapi kalau pembuat konten nggak dapat kontribusi, dia harus hunting sendiri susah. Makanya itu keterlibatan para guru semua penting, store konten tadi. Tapi konten itu yang rancang adalah tim marketing Pak Ignatius ya. Tim marketing ngerancang. Rancangannya gimana Pak? Gampangannya per bulan aja Pak. Bulan Januari ada acara tahun baru, ada semangat baru, ada ayo resolusi baru apa nih kamu? Resolusi baru dalam hidupmu apa nih pada siswa misalnya. Nah, itu contoh. Nanti Februari Valentine's Day bagi yang merayakan. Kemudian Maret kalau yang Katolik ada masa puasa. April masa Pasca, ada Hari Kartini, ada Mei Pendidikan Nasional, Kebangkitan Nasional, terus sampai Desember itu menjadi sumber konten itu. Bikin aja kegiatan, ya. TikTok juga bisa dibikin yang kreatif ya. Jadi konten sebisa mungkin dijadwal dulu dan kemudian ada tim konten bisa dilakukan setiap hari. Pak kalau nggak bisa tiap hari, ya setiap minggu lah boleh lah diawali. Tapi paling nggak konsistensinya. Kalau masing-masing guru setor 1 minggu 1 ya Pak ya, 10 guru, berarti kan setiap hari ada 1 guru pasti. Iya. Bapak Ibu guru 1 minggu 1 kali lah kirim konten gitu ya. Ayo kirim bahan untuk konten. 1 minggu siap sudah ada nih Pak Ignatius ya. Udah 7. Ini terjawab ya. Yeah. Kalau video YouTube baru agak pikir. Video YouTube itu kegiatan atau apa bisa tidak harus full ya, bisa didokumentasi. Dan ada tim editing ya, tim editingnya yang bagian ngerti dan bagian upload, bagian IT-nya. Jadi di situ ada bisa 3-5 orang tim marketing dan branding. Jadi tim marketing dan branding jadi satu. Begitu Pak Agung. Oke, nah ini mungkin tadi saya ada garis bawah tentang Pak Gilang. Kita tidak perlu merasa bersaing, tapi mari kita berlomba-lomba dalam meningkatkan kualitas sekolah kita. Jadi terkait strategi marketing, kita tidak merendahkan sekolah lain, tapi fokus mempromosikan keunggulan sekolah kita. Maka kita akan tidak melanggar kode etik marketing. Nah, itu setuju banget Pak. Jadi memang dengan adanya nanti dengan meriset customer, kemudian kita mencari keunggulan, mencari diferensiasi, justru itu akan memperkuat kepercayaan diri kita, kan gitu. Dan akhirnya kita nggak mau jelek-jelekin sekolah lain, justru saling menghidupkan keunggulan masing-masing. Kurang lebih gitu. Keren Pak Gilang. Terima kasih. Nah, mungkin sampai berapa lama nih Pak untuk tanya jawab? Karena ada 2 pertanyaan lagi Pak, bisa? Apa pertanyaannya? Dari Ibu SMP CR3 Elizabeth, silakan Ibu. Iya Pak, terima kasih. Nanti habis itu dari Suster Elisa ya, setelah itu ya. Baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Salam kenal dari Sabang sampai Merauke. Kami dari SMP Cintaret 3, Pematang Siantar Pak. Siap. Pematang Siantar Horas. Horas Bu. Iya Horas itu luar ya biasa. Pak. Juga salah satu sekolah kita. Baik Pak, terima kasih atas paparan narasumber yang begitu hebat banget. Saya senang, salut Pak.
Jujur saja, saya tadi ngintip-ngintip kapan nggak bisa. Tadi sudah resign sampai cepat Pak, udah tunjuk tangan tadi, tapi ya, Sabar ya, ini Bu. barangkali waktunya. Iya. Pertanyaan pertama Pak, ya oke. Apa yang menjadi indikator utama supaya dikatakan sekolah kami itu unggul? Itu pertama Pak. Kedua, saya memang Pak tiada hari tanpa posting, barangkali pameran, promosi segala macam. Tapi memang ceritanya tentang SMP CR3 Pak. Nah, yang mau saya tanyakan, ya, supaya berkelas postingan saya itu dan menyentuh orang tua sehingga orang tua ngences mau mengirim anaknya ke SMP CR3. Usaha apa yang harus kami lakukan oleh stakeholder SMP CR3 supaya langsung nyentuh gitu loh Pak. Langsung gini, saya posting, anakku langsung ke situ. Nah, ini apalah trik yang harus kami buat supaya langsung gerak cepat orang tua mengirimkan ke sekolah kami. Itu kedua Pak. Yang ketiga Pak, memang guru saya ini malu-malu posting promosi segala macamnya. Nah, supaya jangan mereka malu-malu, supaya mereka memiliki, supaya cepat murid kami penuh. Dan istilahnya Pak, ya, supaya postingan-postingan itu menarik. Kan zaman now ini Pak, anak SMP susah apalagi untuk ke Siantar. Nah, siapa tahu Bapak studi banding atau survei ke lapangan pernah merasakan postingan apa langsung aksi nyata yang harus kami buat Pak. Supaya nanti penerima murid baru ini cepat. Memang ya selama ini ya puji Tuhan lah ya Pak. 5 kelas jatah karena memang nggak ada tambahan. Ya sudah terpenuhi. Nah kami mau juga lebih wow lagi karena saingan tambah ketat Pak di kota Siantar. Karena gratis semua Pak. Negeri sama swasta Pak. Ngeri loh Pak. Gratis semua. Kami dikelilingi yang gratis Pak. Tuh, jadi usaha apa yang harus kami buat? Terakhir Pak, saya banyak kali Bu. Iya ini perlu kali Pak. Antri nih. Oh nggak apa-apa. Oke. Silakan. Iya, menentukan sekolah unggul itu Pak di mana Pak? Saya sukanya semua Pak. Mau dibilang akademi, mau enggak pun. Nah, coba Pak menentukan sekolah itu bilang cari keunggulan sekolah katanya, ya. Nah ini cara menentukan inilah Pak. Saya senang ini Pak ya. Oke. Tolong Pak bantuannya. Terima kasih banyak Pak. Horas. Jempol dulu dong buat Elizabeth dong. Horas Bu, horas. Luar biasa. Terima kasih Bu. Ini saya coba masuk ke Suster Elisa dulu lagi ya Pak ya. Sebentar ya Pak ya. Ya. Ya Suster silahkan. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan saya mungkin singkat saja. Saya tadi sangat tertarik di selain yang materi yang lain. Ada materi yang masih kurang saya pahami bagaimana caranya melaksanakan ini, yaitu di konsep marketing, yaitu cara memilih target pasar atau customer. Memang di SD kami ini penerimaan siswa baru itu waktunya cepat singkat begitu dan sudah terpenuhi. Hanya 3 hari mungkin sudah penuh. Tapi kan di SD itu masih menerima semuanya. Masih menerima semuanya, belum ada sistem tes. Karena masih di lingkungan pemerintah kota di sini, masih belum diizinkan sistem tes begitu. Lalu bagaimana cara kita untuk memilih target calon wali murid? Karena menurut pengalaman saya, siswa kami memang banyak. Hanya kalau mau menaikkan SPP itu sepertinya agak susah begitu. Kemarin saya coba menawarkan ketika mau membuat anggaran biaya, tawarkan kepada guru-guru. Guru-guru saya merasa kurang yakin untuk menaikkan biaya begitu, terutama dalam bidang SPP dan pembangunan. Nah, jadi yang mau saya tanya, bagaimana cara memilih target itu, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Suster Elisa. Kasih jempol dong, Mbak Suster dong, luar biasa. Terima kasih. Silakan Pak Markus. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Suster pertanyaannya. Saya jawab dari Ibu Elizabeth. Horas Bu ya. Yang pertama, kriteria unggul itu apa ya? Kriteria nomor 1 tadi favorit. Ini kan kriteria yang dari customer ya.
Bu ya, dari customer-nya adalah sekolah itu ada yang dibanggakan gitu ya. Sekolah apa yang dibanggakan yang membuat customer tuh tertarik, terpikat gitu. Secara emosional terpikat banget. Hanya mungkin karena bisa jadi daya belinya kah, atau keuangannya kah, atau jarak kah. Jadi seperti itu. Seperti SMA Sin Louis tadi, Surabaya itu dari seluruh Indonesia ya, siswanya, orang tuanya. Jadi di sekitar SMA Sin Louis itu ada kontrakan ya, kos-kosan itu banyak. Kos-kosan sekitar situ. Dia nggak punya asrama, tapi kos-kosannya di sekitar situ banyak. Laku. Jadi itu karena magnetnya kuat ya, daya pikatnya kuat. Nah, itu area yang pertama, itu keunggulan dari magnet ya, dari magnet. Kembali lagi Bu, dari 4 hal tadi. Mutu tadi. Kemudian keunikan. Punya keunikan apa? Basketnya juara, itu keunikan. Selalu juara. Penabur selalu juara olimpiade. Basket ini selalu juara. Nanti yang tempat yang lain karakternya selalu menang. Ada yang drum band-nya selalu bagus. Jadi ada jaminan bahwa kualitas itu akan terus berkembang. Itu namanya keunikan yang tidak dimiliki sekolah lain. Kemudian ada yang pengembangan bakatnya, itu tari, atau paduan suaranya kah, atau apanya yang membuat daya tarik siswa ke sana. Ya, keunggulan di situ. Kemudian yang ketiga, keunggulan yang ketiga adalah tentunya berkaitan dengan suasana pembelajaran. Suasana pembelajarannya itu apakah memang kualitasnya benar-benar bagus? Karena beda ya, brand dengan citra sekolah itu beda, Bapak ya, Bu Elizabeth ya. Jadi kalau brand itu sudah teruji luar dalam. Jadi nantinya keunikan itu menjadi brand. Ya, jadi brand, keunikan. Nah, kalau citra sekolah itu bisa dibuat citra sekolahnya dengan mengecat sekolahnya lebih bagus, seolah-olah pembelajarannya bagus. Ternyata enggak. Ya, itu citra sekolah. Tapi kalau brand sudah teruji bertahun-tahun. Nah, brand itu atmosfer ya Pak ya, atmosfer pembelajaran, suasana ya. Atmosfer itu, ya bisa orang bisa merasakan bahwa sekolah itu memang layak tuh mendapat predikat sekolah unggul. Nah, di situ ya. Kemudian kalau postingan yang berkelas itu gimana sih? Ya, ini juga menyangkut market ya, menyangkut riset. Jadi postingan itu Bapak Ibu, Suster, itu yang pertama poinnya adalah ini bermanfaat tidak untuk calon customer saya. Kunci yang pertama memberi manfaat. Kalau nggak memberi manfaat, lewat. Kemudian yang kedua adalah bisa juga memberi orang berkontribusi. Memberi orang berkontribusi itu bisa juga dengan interaktif. Di IG bisa, di FB bisa. Bapak Ibu, ini ada kontribusi, ada usulan apa ya? Ini kan kontribusi. Usulan apa Bapak Ibu atau teman-teman untuk ini bisa jalan bagus, misalkan contoh itu ya. Jadi kontribusi bisa, bermanfaat bisa. Terus yang ketiga adalah yang menimbulkan ada prestasi yang membanggakan secara emosional. Jadi jangan hanya diposting prestasinya, tapi juga perasaannya anak itu dan bagaimana message-nya dia. Ya. Juara 1 itu berharga dan orang lain bisa merasakan, tapi lebih spesial lagi, ya, spesial momennya diangkat. Kalau yang juara itu adalah, contoh ini, yang juara ini punya kelainan atau punya sesuatu yang lemah, ada kelemahan diri dan dia bisa menang. Itu kan perjuangannya patut diangkat. Dan orang yang membaca, yang melihat postingan Anda itu akan respon. Ya, dan larangan-larangan saat posting itu tidak boleh, kalau dalam SPP tidak boleh melakukan penjualan. Jadi jangan melakukan promosi penjualan, tapi posting adalah membuat sekolah Anda dikenal, membuat sekolah Anda dipercaya. Jadi intinya di situ. Dan membangun trust tadi. Makanya saya ulang-ulangi terus ya, Bapak Ibu. Kemudian usaha apa sih untuk daftar ya Bu Elizabeth ya? Jadi kalau postingan itu setiap hari IG, setiap hari terus, dengan berbeda-beda, dengan bermanfaat, orang itu 9 kali edukasi, itu 1 kali langsung percaya. Berikutnya dia akan mencari tahu.
Jadi melalui proses kita bisa meng-cut, Pak saya posting kok nggak ada yang daftar, prosesnya harus diikuti. Posting 9 kali yang bermanfaat, 1 kali tertarik. Dalam arti building trust-nya itu 9 kali posting. Ini survei ya, 9 kali posting ada 1 kali disisipin tentang promosi sekolah, bukan penjualan, promosi sekolah. Ngasih tahu aja, promosi sekarang ini lagi masuk di gelombang kedua, Bapak Ibu. Kedua silakan mau dilihat di linknya ini. Ini contoh, itu sudah melewati 9 edukasi ya. Nah, guru-guru kadang-kadang malu, Pak. Ya, ini memang harus dirubah ya. Apalagi guru-guru tadi kan ada di chat tadi, Pak, yang susah itu guru-guru yang senior. Senior itu kadang-kadang menjadi batu sandungan. Nggak di sekolah Bapak Ibu aja ya, di banyak sekolah ya guru senior itu kadang-kadang ya seringkali susah untuk diajak bergerak. Makanya perlu ada namanya guru yang bisa mendampingi senior, menjembatani. Guru muda yang senang membantu, dikasih kepercayaan, dikenalkan, dan membantu guru senior tadi untuk plug in, masuk di dalam digital tadi. Ini contoh ya, contoh. Begitu ya Bu Elizabeth tentang jawaban kami. Memang nanti kami punya workshop yang lebih lengkap 3 hari ya, nanti akan saya paparkan. Kalau lebih detailnya memang harus praktek ya. Praktek. Iya Pak, siapa ya? Baik, 4 ya, Pak 4. Pertanyaan keempat, Suster Elisa. Cara memilih target itu bagaimana, Pak? Kami nggak tahu, pokoknya semuanya daftar gitu ya, Suster ya. Nah, Suster bisa mulai dari melakukan kuesioner, Suster. Kuesioner dari siswa yang ada, ini aja, Suster. Ya, Suster SD ya, Suster ya, di SD itu kan ada kelas 1 sampai kelas 6. Apanya, Pak, yang disurvei? Disurvei itu background-nya ya, background orang tua. Background orang tuanya disurvei. Kan kita kan perlu profil orang tua, calon customer-nya. Jadi orang tua itu kan customer yang mengeluarkan uang. Jadi jarak kamu dari rumahmu berapa? Jarak rumah dari sekolah ke rumah Bapak Ibu ke sekolah berapa kilo? Kemudian tingkat pendidikan, income orang tua. Kalau kadang-kadang income kan sulit dijawab ya. Pengeluaran misal, pengeluaran sebulan atau pendapatan bisa juga gitu. Kemudian apalagi surveinya? Surveinya adalah pekerjaan. Jadi background orang tua itu semuanya disurvei nanti ketemu di kategori. Oh ternyata menengah ke bawah. Kemudian yang kedua, oh gajinya sekian sampai sekian. Oh ternyata lebih banyak ini kan wira swasta. Ya, berarti perlu nih kasih entrepreneurship nih keunggulan nih. Ada resources enggak ini entrepreneurship misalkan? Jadi survei dari hasil survei tadi kita akan memetakan seperti itu ya. Begitu ya, Suster, kurang lebih jawabannya karena waktu. Bentar Pak, untuk survei itu sebenarnya sudah kami lakukan dan kami sudah tahu gambaran dari orang tua peserta didik kami. Kalau di sekolah kita itu pada umumnya itu pegawai negeri begitu. Pada umumnya pegawai negeri sebenarnya, tapi untuk menaikkan biaya pendidikan itu masih agak sulit begitulah. Maka saya tanya tadi, apakah setelah kita tahu gambaran dari customer kita itu, artinya ya, apakah kita tolak misalkan yang tidak sesuai dengan pilihan kita begitu? Karena tadi pendaftaran kita sudah terima semua begitu. Baik, gini ya, Suster ya. Jadi intinya menolak atau tidak itu sesuai dengan kebijakan sekolah ya, dari daya tampung, dari kesediaan ruang kelas gitu. Nah, kalau background pegawai negeri, berarti kan pegawai negeri itu sebetulnya nggak ada masalah ya, Suster ya. Tinggal nanti apa sih yang di survei itu, apakah Suster sudah menentunya? Seperti itu. Kemudian anaknya harapannya misalkan anaknya ingin jadi apa. Jadi di sini ada harapan atau kebutuhan orang tua apa? Di bidang karakter kah? Kalau gitu karakter apa yang diharapkan? Kemudian yang lain. Jadi survei itu ada poin-poin yang membuat kita ketemu need and want-nya, Suster. Jadi gambaran background orang tuanya dulu, background-nya ketemu, kemudian need and want artinya kebutuhan dan harapan orang tua terhadap anaknya. Ya.
ada anaknya yang ingin bakatnya dikembangkan. Jadi suster memilih list, ada pendidikan karakter, ada pengembangan bakat, ada prestasi akademik, ada prestasi akademik misalkan. Ada apa lagi ya, kepemimpinan, leadership, ada leadership. Nah, misalkan di antara ini, mana yang menurut sekolah suster yang bisa dipenuhi? Oh, 4 atau 5 ini, ya udah ini yang ditawarkan kepada orang tua untuk disurvei. Mana yang terbanyak? Kira-kira mengerti suster ya? Nah, itu untuk menemukan keunggulan. Ternyata banyak yang ingin diberi karakter dan leadership. Bisa nggak sekolah memenuhi? Kalau bisa, dibuatkan programnya. Maka orang tua akan senang. Kalau ternyata, ya pegawai negeri kan gitu, leadership, pemimpinan, karakter, apalagi prestasi misalkan, orang tua bangga atau pengembangan bakat, dari itu akan ketemu nanti mana yang begini bro, iya. Belum tak jawabnya ya. Oh betul. Belum kan? Belum. Bisa menjawab suster arahnya? Terima kasih Pak. Ya. Baik. Itu gambarannya ya suster ya. Jadi saya tidak memberikan jawaban yang untuk sekolah suster, tapi suster bisa memutuskan sesuai dengan kemampuan sekolahnya. Begitu Pak Agung. Oke Pak. Nah ini menarik nih, mungkin kan teman-teman kita baru sekedar awareness. Nah kan strategi marketing awareness. Jadi artinya bahwa Bapak Ibu baru taraf memahami. Tapi pertanyaannya, kalau pemahaman, kira-kira kalau nggak praktek, kalau kita nggak praktek, kira-kira bisa nggak? Seperti kalau kita teman-teman naik sepeda, itu teman-teman naik sepeda tuh lebih banyak praktek atau teori teman-teman? Kira-kira lebih banyak praktek ya. Nah, sehingga kami coba untuk menginformasikan kira-kira praktek-praktek seperti apa dalam bentuk workshop. Nah, mungkin Pak Markus silakan sharingkan workshop apa yang sehingga Bapak Ibu bisa aplikatif untuk berimplementasi dalam strategi marketing. Silakan Pak Markus. Baik Pak Agung. Saya akan berbagi ya. Jadi ini sangat bermanfaat untuk sekolah-sekolah yang ingin tahu langsung praktek, makanya kami menciptakan sebuah workshop yang biasanya kami lakukan ke sekolah-sekolah yang kami dampingi ya. Ya. Ternyata banyak permintaan dan akhirnya waktu tahun lalu aja kita membimbing berapa Pak Agung ya? 16 sekolah ya, 16 sekolah secara bersama. Online. Akhirnya tahun ini kita bikin sebuah program yang bisa dirasakan oleh banyak sekolah ya, makanya kita buat yang namanya ini ya, bentar, workshop, yang namanya workshop selama 3 hari, kelihatan Pak Agung? Ya, kelihatan. Bentar. Nah, 3 hari workshop Bapak Ibu, ini workshopnya praktek, karena kalau in-house memang agak mahal ya, dari sisi kadang-kadang sekolah mengalami kendala dengan biaya, tapi ini jauh lebih terjangkau jika ikut dalam workshop ini. Materinya sama dengan yang seperti di SMP Katarina tadi, bedanya ini adalah workshop ya, jadi bukan coaching in-house ya, masing-masing sekolah. Nah, workshop ini ada tanggal 4, 11, 18 Maret. Apa aja sih isinya? Isinya yang kita bahas hari ini, tapi secara detail selama 3 hari. Cara melakukan riset pasar akan kita bimbing ya, step by step. Termasuk seperti Suster Elisa tadi, poin-poinnya apa saja. Kemudian kita akan lakukan pembahasan secara step by step. Lalu menemukan USP sekolah. Menemukan keunggulan tidak mudah Bapak Ibu, Suster. Karena kadang-kadang kita menemukan mutiara itu nggak menyadari mutiara kita itu apa. Dan yang mutiaranya kompetitor kita apa, kita nggak kesulitan. Dan di sinilah kita dibimbing. Merancang program marketing sekolah secara detail dan strategi media sosial marketing untuk PPD. Dan memaksimalkan website sekolah untuk marketing, membangun konten yang emosional dan seterusnya ya. Nah, ini dibahasnya dari awal ya, dari branding, aware, mengenal, sekolah kita dikenal. Ini framework-nya ya Pak ya? Framework workshop-nya ya Pak? Framework ya. Tertarik, kemudian edukasinya apa sampai dia mencari tahu,
Dan dari mencari tahu itu sampai akhirnya terpuaskan dan percaya memilih sekolah kita. Dan kemudian cara melakukan engagement, artinya membangun hubungan dengan customer sampai akhirnya customer merekomendasikan kembali. Nah, kita akan bahas ada 6 poin materi ya, customer focus, marketing, value, artinya brand sekolah itu, kemudian strategi marketing, sosial media marketing, dan sebagian besar Bapak Ibu orang tua kita adalah menggunakan WhatsApp ya. Kita bangun aja pasti yang kita buka kan WA. Kita mau tidur kita lihat WA terakhir. Itu pasti. Makanya kita membuat grupnya WA ya, grup kolaborasi gitu. Jadi kita ajarkan sosial media marketing. Gimana membuat marketing tertarget dan bisa dianalisa secara kuantitas. Dan buat WhatsApp marketing dan strategi promosi PPDB. Ini materi yang customer focus yang pertama. Kemudian banyak sekali ya. Jadi nanti akan saya bagi slide-nya ini ya. School marketing value, analisis SWOT, analisis kompetitor, menemukan keunggulan keunikan Anda, dan seterusnya. Kemudian materi 3, mengenal konsep marketing dan menyusun program marketing dan branding dan menemukan konten. Jadi konten itu bisa diciptakan dengan menemukan di selain kegiatan kita bisa menemukan konten di internet ya. Kemudian strategi membentangkan market share, strategi bersaing ya dengan kompetitor. Dan materi 4 sosial media marketing khusus kita detail. Lalu yang kelima WhatsApp marketing. Jadi bagaimana cara mengirim WhatsApp tanpa kita harus menyimpan nomor. Kita kirim ke tertarget orang tua wali murid, kita bisa kirim. Seperti Bapak Ibu kemarin, suster kan dapat WhatsApp dari admin tanpa menyimpan langsung terkirim semuanya. Nah, kemudian cara edukasi dan promosi di WhatsApp dan memenangkan kepercayaan. Lalu promosi PPDB-nya ya. Jurus-jurus mana yang cocok di daerah kami. Jadi kami tidak memaksakan jurus ini efektif, tapi bagaimana Bapak Ibu menganalisa di daerah Bapak Ibu dan suster. Lalu membuat video profil sekolah sampai brosur PDF ya. Nanti akan saya tunjukkan contoh brosur PDF yang dibuat oleh SMP Katarina. Kemudian jadwalnya itu interaktif via Zoom, Sabtu 4 Maret, 11 Maret, dan 18 Maret. Kemudian siapa yang ikut? Tentunya tim PPDB maupun tim marketing dari sekolah Bapak. Nah, masalahnya kan sekarang berapa biayanya? Ya, saya sebut tadi lebih murah daripada yang kalau Bapak Ibu mengundang kami secara in-house, karena ditanggung sendiri, kalau ini ditanggung rame-rame. Jadi normal price itu 3 juta per orang untuk semuanya 3 hari. Early bird 15 Februari, sebelum 5 Februari 2 juta ya. 2 juta per orang. Nah, khusus peserta webinar kolaborasi itu kita ada potongan 1 juta per orang. Biayanya untuk mengikuti workshop ini. Pak, kalau kami ikut satu tim sekolah. Oke, ada yang bertanya kemarin ya. Satu tim untuk 3 orang kita kasih 2.750.000 Bapak Ibu. Tim satu sekolah kalau 3 orang. Kalau 4 orang berarti tinggal nambah 750 aja. Seterusnya. Nah, ini tentang workshop ya 3 hari. Kemudian ditambah lagi kita punya tools supaya benar-benar Bapak bisa praktek dan menghasilkan hasil yang efektif. Nanti kita daftar ada adminnya ya. Plus bonus Bapak Ibu ya, kita akan bawain Bapak Ibu tools. Yang pertama free coaching 1 kali one on one via Zoom senilai 750. Jadi kita tidak melepas setelah workshop ini, kita dampingi supaya ada kendala-kendala bisa kita tunggu. Kemudian desain template, gambar, video marketing untuk Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, kita kasih semuanya ya. Jadi ada template-nya Bapak Ibu untuk membuat flyer, untuk membuat konten, foto-foto, ada frame-nya semuanya. Senilai 250 kita kasih free. Jadi bikin kontennya menjadi lebih mudah, ya tidak mikir-mikir. Seperti SMP Katarina tadi dapat ya, sudah. Mereka tinggal ngisi aja, ngisi fotonya apa, diisi apa kata-kata yang diganti, ada template. Lalu skrip WhatsApp marketing senilai 250. Jadi ada skripnya, cara jawabnya, cara melayani customer, cara edukasinya, semuanya ada skripnya. Lalu konten quotes motivasi 365 hari. Jadi motivasi bisa di TikTok, nanti bisa di IG,
setiap hari Bapak bisa upload. Ada kontennya, ada template-nya, tinggal kita. Ya kan? Udah, total bonus 1.500.000 itu untuk Anda bagi yang mendaftar ini. Gitu ya, Bapak Ibu informasinya. Untuk bagi yang ingin lebih dalam praktek secara langsung. Jadi dengan biaya yang terjangkau ini Bapak bisa dapat semuanya 6 materi selama 3 hari dan di coaching dari kami. Begitu Pak Agung. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Markus. Jadi kata kuncinya teman-teman, bagaimana kita bisa mengembangkan sekolah kita? Yuk kita praktek. Nah, ini sebagai tawaran dari kami, workshop ini biar teman-teman bisa praktek dan bisa langsung mempraktekkan strategi-strategi marketing kita di sekolah masing-masing. Dan kami siap untuk support kira-kira apa yang bisa kita bantu dengan saya, dengan Pak Markus, sehingga teman-teman bisa lebih maksimal seperti sekolah-sekolah yang lain. Minimum teman-teman bisa membuka mindset-nya dulu lah. Iya, Pak. Memperkenalkan marketingnya seperti apa, sehingga teman-teman bisa aware. Selama ini kan mungkin teman-teman guru hanya fokus pengajaran saja nih. Iya, Pak. Tapi kita lupa. Padahal kita kan sekolah swasta, yang dimana biar dapurnya tetap ngebul. Kalau negeri kan dapat subsidi dari pemerintah, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau swasta kan kita mesti punya survive lagi, bagaimana kita mempunyai strategi. Sehingga dengan hal ini salah satu solusi. Jadi nggak semuanya, tapi salah satu solusi agar teman-teman bisa memaksimalkan sekolah teman-teman. Itu saja. Ada pertanyaan teman-teman dari sisi workshop dari kami, sehingga kita bisa saya bantu apa yang bisa coba kami lakukan. Ada pertanyaan teman-teman? Oh iya Pak Agung. Yes. Itu terbatas Pak ya, jadi Bapak Ibu kita tidak bisa menerima banyak karena kita perlu memastikan bahwa yang ikut itu sekolah-sekolah yang benar-benar kita dampingi itu bisa mempraktekkan secara nyata dalam PPDB-nya. Iya Pak. Jadi artinya memang workshop ini nggak langsung jadi 100-200 ya Pak, jadi memang maksimum kurang lebih 20 ya Pak ya, karena memang harus banyak praktek ya Pak untuk workshop ini ya Pak. Jadi terbatas ya Pak ya. Baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada tambahan dari Pak Markus? Ya, saya ada tambahan juga untuk ke depan ini Pak. Untuk ke depannya ini ya. Terlihat ya Pak ya? Ya, berarti ini ya, branding ya Pak ya? Kelas branding ya. Bapak Ibu, Suster, saya tetap berbagi, Bapak Ibu, tetap berbagi. Kalau tadi kan marketing ya, hari ini marketing. Bulan depan branding ya, jadi School Branding Institute Era, itu hari Sabtu 25 Februari, jam 11 jam 12. Jadi sementara nanti linknya nanti kita kasih ya. Ya. Silakan sama seperti kemarin, supaya kita tahu ya kuotanya, kuota menyiapkan Zoom-nya. Jadi daftar aja kalau yang ingin tahu, kalau branding seperti apa. Kalau branding itu nanti, ini nih, kenali penyebabnya kenapa sekolah Anda kurang dipercaya ya. Jadi, bentar ya. Jadi kenapa penyebab sekolah kita kurang menjadi pilihan utama? Salah satunya adalah, sudahkah kita melakukan branding secara maksimal? Itu nanti akan kita bahas. Kemudian langkah-langkah melakukan branding, dan bagaimana kalau sebuah sekolah itu sudah lama Pak, tapi image-nya nggak bagus. Ada sekolah-sekolah di Surabaya yang lama tapi image-nya nggak bagus, dianggap sekolah itu mahal, sekolah itu anak-anak nakal, kumpulannya anak tawuran, sekolah yang seperti itulah, nggak disiplin gitu. Walaupun kita sudah melakukan perbaikan, tapi tidak berhasil. Karena image di benak customer kita adalah yang seperti itu. Nah, untuk itu maka kita perlu melakukan namanya rebranding. Ya. Rebranding artinya membrand ulang, mengemas ulang sehingga nama kita menjadi sesuai yang kita harapkan. Saya kira itu Pak Agung tambahannya untuk dari saya dari School Branding, bisa nanti akan menyusul linknya. Belum bisa link Google Form-nya ya. Belum bisa. Baik, terima kasih Pak. Kasih tepuk tangan buat Pak Markus dong, luar biasa loh ini materinya. Nah, saya mungkin minta satu orang reflektif kita, kira-kira pembelajaran apa yang didapat dari materi pada hari ini, kemudian insight apa yang menarik, yang berkesan buat teman-teman, sehingga itu bisa dibawa pulang dalam mengembangkan sekolah teman-teman. Ada tim relawan yang pengen satu orang untuk
pembelajaran apa yang dapat? Silahkan. Adakah? Satu orang saja. Mungkin saya penasaran sama Ibu Elizabeth saja nih, Bu. Ibu, saya pengen pembelajaran apa yang dapat, Bu, dari hari ini, Bu? Untuk pada hari ini, Bu. Bisa di-unmute, Bu, poinnya. Bu Elizabeth. Pak, mohon maaf. Oke, terima kasih Pak. Dengar Pak? Ya, dengar. Iya. Ya, silakan Ibu. Oke, panjang lebar cerita kita Pak. Cukup banyak Pak. Nggak tahu lagi saya yang bilangnya. Semua punya nilai plus. Jadi bingung saya. Satu Curhat aja, sama Bu. curhat sama guru. Ini bagus sekali. Cuman ya kami di Siantar beda dengan yang ada di Jogja barangkali Pak caranya nanti ya. Ya, Tapi memang ya betul. itulah inti semuanya supaya sekolah kita itu diminati, disenangi, nilai promosinya bagus, mengubah mindset, nilai jualnya. Buntutnya sekolah kita harus diminati dengan berbagai macam kriteria atau keunggulan. Nah, untuk mendapatkan itu memang sumber pertama dari kepala sekolah dan guru-guru. Tidak ada murid langsung bisa mau, tidak ada langsung orang tua bisa mengantarkan siswanya ke sini. Kalau kepala sekolahnya dengan guru-gurunya dalam mempromosikan sekolah itu kurang. Ya. Makanya saya bertanya tadi, Pak. Berarti Kami pembelajarannya memang apa, ya, Bu? Pembelajarannya berarti apa dari yang dapat? Satu poinnya. Ya. Jadi kita harus sama-sama belajar lah ini. Oke. Kata kuncinya sama-sama belajar ya. Iya. Oke. Jadi Seperti kami dari Santo Yosef ada kebersamaan kami bersatu, beriman, bertanggung jawab, tekun, ada core value tertentu. Nah, untuk menjual itu nanti keluar mempromosikan itu harus tim solid karena guru tamatan ini tidak ada tim kampanye yang dibuat materi kuliahnya. Mereka itu hanya mengajar. Baik, Bu. Tidak ada tim promosi, tidak ada tim marketing, tidak ada tim manajer segala macamnya. Nah, itu yang mau aku lihat di sini, Pak. Makanya saya dengan Pak Markus ini pingin kali sekolah saya itu ya dibina dulu, dididik dan semacamnya. Cara online pun terserah Pak. Ya, walaupun gratis nanti syukur juga Pak. Kan baik. gitu, Pak. Jadi kata kuncinya adalah diharapkan semua guru belajar marketing ya Bu ya. Bisa kompak. Dan kalau nanti Ibu akan lebih dalam lagi, kita ikut workshop Bu. Itu ya Bu ya. Itu jadi biar teman-teman guru bisa terampil juga, nggak hanya mengajar tapi terampil bagaimana teman-teman bisa gotong royong. Keren. Terima kasih Bu Elizabeth, terima kasih. Luar biasa. Oke. Baik. Nanti di grup ya Pak, jangan celit-celit Ya, Pak. nanti dijapri di grup ya. Ya. Iya. Oke Pak. Baik. Nah, luar biasa teman-teman. Terima kasih pada hari ini sudah sama-sama belajar. Sampai ketemu lagi teman-teman nanti di kelas branding. Semoga di kelas branding itu membuka wacana lagi bagaimana teman-teman bisa mengebrandkan suatu sekolah dengan maksimal. Seperti Coca-Cola atau Nike, bagaimana strategi mereka bisa maksimal. Oke, itu aja teman-teman. Mungkin kita foto bareng kali ya? Apa gimana Pak? Nggak usah. Ya Pak, foto lah ya. Foto ya. Oke. Ya, Pak Agung, saya mau kasih penjelasan ya Pak Agung ya. Jadi yang di slide materi tadi ada 10 jurus ya, 10 jurus promosi PPDB. Saya memang buat detail supaya Bapak Ibu Suster bisa membaca secara detail ya. Kan ada 10 jurus, saya beri tabel multi channel ya. Multi channel seperti itu supaya bisa memilih, mencentang mana-mana sih yang mau saya lakukan. Nah, tapi untuk jelasnya jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup ya. Ya, nanti di grup, nanti bisa berdialog di grup ya Pak ya. Iya, ya kita akan masih terus berjumpa ya. Saya akan membimbing, membantu Bapak Ibu jika begitu. Terima kasih banyak ya, Suster, Bapak Ibu, Pastor. Mungkin di sini ada banyak hal yang baru ya. Ya memang begitu karena saya waktu pertama memberikan sama Bu Elizabeth waktu kita kasih dampingan di daerah Medan, di Citalang, Perseburan, Kota Batak itu juga sulitan, sinyal aja sulit Bu. Kadang putus nyambung gitu. Tapi kita ajarkan ke mereka ya, tetap itu jangan jadikan kendala. Kita harus step ahead, dari selangkah lebih maju untuk masuk di dunia digital. Mungkin tidak bisa langsung ya, tapi edukasinya lama-lama mulai terbiasa. Itu dulu environment yang perlu kita bangun supaya Bapak Ibu di sana ya menjadi lebih semangat ya, semangat dalam menghadapi era yang berbeda dari zaman sebelumnya.
Gitu Pak Agung, terima kasih Oke. semuanya teman-teman. Sip. Monggo dilanjut untuk foto. Ini foto banyak banget soalnya. Saya coba foto Apa ya. per layar Pak Agung? Layar, iya. Ada 11 aja. layar, Pak. Sebentar. Iya, Ya, kan? nggak apa-apa, yuk. Oke, siap ya. Ya, Pak. Nah. 1, 2, 3 layar pertama. Oke, tadi dulu ya. Silakan buka kamera Bapak Ibu. Buka kamera dulu. Ya. Baru layar pertama nih. Oke, layar kedua.